Sementara itu, tim SAR gabungan terus berusaha mengevakuasi warga yang terjebak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki Flores Timur NTT. Bahkan dalam kondisi mobil dipenuhi abu vulkanik, tim SAR terus membantu warga yang terjebak menuju titik pengungsian. Tim SAR gabungan terus berupaya mengevakuasi warga yang masih terjebak saat terjadi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Mobil tim SAR tampak dipenuhi abu vulkanik saat menyelamatkan sejumlah warga. Tim SAR berhasil evakuasi seorang nenek yang mengalami stroke di desa Nawakote, Kecamatan Wulanggitang, menuju posko desa Kongan. Saat proses evakuasi, tim SAR sempat terjebak kegelapan karena erupsi sedang terjadi. Mobil hancur, parah. Pada waktu yang sama, tim SAR gabungan juga mengevakuasi warga desa Lewotobi, Kecamatan Ilegura. Mereka dibawa ke titik pengungsian Desa Konga, Kecamatan Titehena. Berdasarkan data BPBD, total pengungsi erupsi Lewotobi mencapai 5.816 orang yang tersebar di 4 titik pengungsian. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Kita beralih ke ibu kota, pemirsa. Jenazah satu keluarga korban kebakaran di Papanggo, Priok, Jakarta Utara telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Jenazah korban terdiri dari pasangan suami istri dan 2 anak berusia 8 dan 3 tahun. Jenazah satu keluarga korban kebakaran di Papanggo, Priok, Jakarta Utara yang terdiri dari ayah berusia 40 tahun, ibu berusia 35 tahun, serta 2 anak berusia 8 dan 3 tahun, kini sudah berada di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keempat jenazah korban akan dilakukan proses autopsi oleh tim dokter. Polri telah menerima 4 jenazah pada kasus kebakaran di Kampung Papanggo, Jakarta Utara. Dan saat ini kita lagi ada karena kita juga ada kasus pemeriksaan untuk kasus Bekasi ini. Sampai saat ini kita lagi persiapkan untuk proses identifikasi. Diketahui peristiwa kebakaran di Papanggo, Priok, Jakarta Utara terjadi pada Jumat dini hari. Api berasal dari salah satu rumah warga hingga menyambar ke rumah lainnya. Naas 4 orang yang merupakan satu keluarga tewas lantaran terjebak api di dalam kamar. Jasad keempat korban ditemukan di lantai 2 rumah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, tim DVI Pusdokes Polri berhasil mengidentifikasi 8 dari 9 jasad korban kebakaran pabrik Bekasi yang terjadi pekan lalu. Sebanyak 7 jenazah dipulangkan ke keluarga masing-masing, sementara 1 jenazah menyusul kemudian. Isak tangis pihak keluarga mewarnai kedatangan jenazah salah satu korban kebakaran pabrik Bekasi di Bantara, Bekasi, Jawa Barat. Genap 1 pekan, polisi berhasil identifikasi korban atas nama Rahmat. Almarhum Rahmat diketahui bekerja sebagai operator forklift di pabrik tersebut. Usai disemayamkan di rumah duka, jenazah almarhum langsung disolatkan di masjid terdekat dan dimakamkan di TPU Sawu Kecik, Penggilingan, Jakarta Timur. Jenazah Rahmat dan 6 korban lain dibawa pihak keluarga usai proses serah terima yang dilakukan pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Para korban dipulangkan ke keluarga masing-masing setelah proses identifikasi usai. Suasana duka pun menyelimuti penyerahan jenazah yang diikuti sejumlah perwakilan keluarga korban. Hasil rekonstruksi kami yang sudah teridentifikasi 8 jenazah. Nanti kami akan menyerahkan dari rumah sakit kepada perusahaan dan penyidik. Nanti dari perusahaan dan penyidik akan diserahkan kepada keluarga. Nah, ini kita serahkan 7 jenazah ya, karena besok masih 1 jenazah akan dibawa besok. Tapi nanti setelah semua kami serahkan 8-8-nya ke perusahaan. Dari 8 jenazah yang teridentifikasi, 7 diantaranya langsung dibawa ke pihak keluarga, sedangkan 1 jenazah lainnya dibawa hari ini.
Tim DVI Pusdokas Polri berhasil mengidentifikasi 8 dari 9 jenazah korban melalui DNA dan gigi. Tim DVI juga masih mengidentifikasi 2 body part lainnya. Rumah Sakit Polri Kramat Jati menerima 11 kantong jenazah dan 1 kotak berisi body part dari korban kebakaran pabrik Bekasi. Diketahui kebakaran hebat terjadi pada sebuah pabrik pakan ternak yang terletak di kawasan Pondok Ungu, Bekasi Utara, Jumat pagi pekan lalu. Kebakaran tersebut merenggut 9 nyawa karyawan pabrik. Hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Viral di media sosial, peternak sapi perah terpaksa membuang susu hasil perahan mereka dalam jumlah sangat besar. Aksi pembuangan susu dilakukan sebagai bentuk protes atas pembatasan kuota pengiriman susu oleh perusahaan pengelola susu. Ini susu dari Tani Makmur, bos, dibuang. Susunya rusak, bos. Rekaman aksi pembuangan susu sapi yang dilakukan peternak sapi perah di Desa Dawuan Sengon, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur beredar luas di media sosial. Dalam rekaman, sejumlah truk tangki membuang ribuan liter susu segar ke lahan kosong dan sungai. Para peternak mengaku kecewa karena hasil jerih payah mereka tidak dapat termanfaatkan dengan baik. Aksi pembuangan susu ini dilakukan sebagai bentuk protes atas pembatasan kuota pengiriman susu oleh perusahaan pengolahan susu. Aksi peternak susu ini pun viral di media sosial. Yang terjadi ini bukan hanya di daerah Pasuruan, tapi lebih menyeluruh. Cuma ini adalah bentuk kami sebagai pelaku di dunia sapi perah yang sangat menyayangkan dengan adanya batasan kuota ini, sehingga banyak peternakan rakyat bukan hanya di Kabupaten Pasuruan tapi hampir menyeluruh sebenarnya yang sulit untuk diterima di industri. Bukan karena masalah kualitas, kalau kualitas kita masih berani dibanding sapi untuk susu impor. Cuma yang kita sayangkan di sini adalah penerapan kuotanisasi yang berada di industri pengolahan susu. Tidak hanya terjadi di Pasuruan, pembatasan kuota susu sapi juga berimbas ke sejumlah peternak sapi di Jawa Tengah. Akibat tidak laku dijual, para pengepul sapi di Boyolali gelar aksi bagi-bagi susu sapi segar gratis ke warga dan para pengguna jalan di kawasan Taman Simpang 5. Dengan wadah seadanya, warga antusias datang ke lokasi pembagian 1.000 liter susu sapi segar. Pembagian susu dilakukan karena stok susu sapi dari peternak melimpah. Namun sudah 3 hari terakhir susu dari peternak tidak laku dijual karena kuota industri pengolahan susu telah penuh. Sudah 3 hari ini, Pak. Sudah 3 hari ini sudah tidak ada serapan sama sekali. Penuh, semuanya penuh sekali. Alasannya apa dari pihak? Karena kuota. Jadi tidak ada tempat untuk nampungnya. Karena volume susu yang masuk lebih besar daripada susu yang keluar. Itu yang dari pabrik, alasannya seperti itu. Di sini rencananya bakal berapa hari? Kalau di sini, kalau besok masih kita bagi-bagikan. Kalau hari Minggu belum tahu, soalnya kita misalnya nanti sudah ada serapan ya sudah stop. Misal enggak ya nanti Minggu tetap kita laksanakan lagi. Aksi ini juga sebagai bentuk protes kepada pemerintah atas serapan susu nasional yang selama ini dinilai belum maksimal. Aksi bagi-bagi susu segar ini direncanakan akan dilakukan hingga hari Minggu besok. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru di kota Sorong, Papua Barat Daya didenda 100 juta rupiah oleh keluarga seorang siswa. Hal ini diakibatkan protes dari keluarga siswa yang tidak terima aktivitas anaknya direkam dan diunggah ke media sosial milik guru tanpa izin. Selamat pagi hari ini, Senin tanggal 28. Eswelin merupakan siswa yang baik di kelas dan mengikuti pembelajaran. Seorang guru berinisial SA di SMP Negeri 3 Kota Sorong, Papua Barat Daya mendapat protes dari keluarga seorang siswa setelah video yang merekam aktivitas siswa di kelas diunggah ke media sosial tanpa izin. Tindakan tersebut dianggap melanggar adat setempat sehingga keluarga siswa yang merasa dirugikan menuntut pembayaran denda adat sebesar 100 juta rupiah.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kota Sorong, Arif Abdullah Hussein, menyatakan bahwa insiden ini telah memicu gerakan solidaritas dari para guru di Kota Sorong. Bahkan dukungan juga datang dari PGRI di luar wilayah tersebut. Dukungan penuh dari rekan-rekan seprofesi ini dilakukan untuk meringankan beban sang guru. Saat ini dipertanyakan di mana rasa solidaritas daripada anggota PGRI. Ini menunjukkan bahwa inilah bentuk solidaritas daripada guru-guru yang ada di Kota Sorong. Bahkan dari daerah lain sudah ada yang berempati itu melihat kondisi yang terjadi di Kota Sorong. Meski insiden ini mengundang perhatian besar, aktivitas belajar mengajar di SMP Negeri 3 Kota Sorong tetap berjalan lancar. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Kita kembali ke ibu kota Misa, di mana polisi menggerebek sebuah rumah sarang judi online jaringan Kamboja dengan omset hingga 21 miliar rupiah di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi menangkap 8 pelaku serta menyita ratusan kartu ATM dan buku tabungan. Di rumah berlantai 2 di kawasan perumahan Cengkareng Indah, Kapuk, Jakarta Barat, Kepolisian Satreskrim Polres Jakarta Barat menggerebek sarang perjudian online jaringan Kamboja. Dari lokasi ini, polisi menangkap 8 orang pelaku, berikut barang bukti 35 unit handphone, 700 lebih kartu ATM, 370 buku tabungan, serta beberapa dokumen pengiriman jasa ekspedisi. Penggerebekan ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan awal 4 orang pelaku sebelumnya. Selama 2 tahun 6 bulan, para pelaku sudah beroperasi melakukan transaksi perjudian online jaringan Kamboja dengan perputaran uang judi online sebesar 21 miliar rupiah dalam 1 hari. Perputaran uang di rekening, dalam satu rekening, tersangka pernah melihat kurang lebih sekitar 5 juta per hari. 5 juta per hari. Kalau kita asumsikan ada 4.234 rekening digunakan seluruhnya, maka patut diduga ada perputaran uang dalam 1 hari itu sejumlah 21 miliar rupiah. Sementara itu, warga sekitar dan pengurus RT setempat mengaku tidak mengetahui dengan aktivitas perjudian online yang dilakukan para pelaku yang dikenal tertutup dan tidak bersosialisasi. Irin, gimana Bu? Ngapain Bu? Aktivitasnya saya nggak tahu karena tertutup ya. Nggak tahu. Tapi yang kelihatan itu biasanya ngapain sih Bu? Keluar itu biasanya ngapain kalau keluar? Nggak aktivitas ya, cuman motor parkir rame di depan aja. Ya, itu aja. Tidak hanya terjerat judi online, dari pemeriksaan tes urin para pelaku, 6 orang diantaranya dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Para pelaku kini dijerat pasal berlapis tentang perjudian online dan Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, setelah terbang selama 7 jam, Presiden Prabowo Subianto tiba di Beijing Capital International Airport, China, Jumat petang. Lawatan perdana Presiden Prabowo disambut meriah dengan prosesi jajar kehormatan. Prabowo Subianto tiba di Beijing untuk kunjungi Xi Jinping, disambut jajaran kehormatan di bandara. Kedatangan Presiden disambut meriah dengan prosesi jajar kehormatan pejabat tinggi China, di antaranya Menteri Pertahanan China Han Jun, Dubes RI Beijing Johari Oratmangun, Atas Pertahanan Beijing Brigjen TNI Mar Beni P. Nadaek, dan Dubes China untuk Indonesia Wang Lutong. Prabowo menerima karangan bunga sebagai tanda penghormatan kedatangannya di Beijing. Lawatan Prabowo di China ini untuk memenuhi undangan dari Presiden China Xi Jinping. Pak Presiden akan memulai rangkaian kunjungan kenegaraan beliau di Beijing. Hari ini beliau akan mulai dengan pertemuan bilateral dengan pimpinan
Kongres Rakyat Tiongkok, Yang Mulia Zhao Leji, yang kemudian nanti akan dilanjutkan juga dengan pertemuan bilateral dengan Premier atau Perdana Menteri RRT, Yang Mulia Li Qiang. Setelah itu Pak Presiden juga akan ke Tiananmen Square untuk meletakkan karangan bunga di sana. Dan rencananya nanti malam akan ada pertemuan bilateral antara Bapak Presiden dan Presiden Xi Jinping yang dilanjutkan dengan cara makan malam kenegaraan. Pemirsa, saat tiba di Beijing, China, Prabowo disambut hangat oleh sejumlah mahasiswa Indonesia. Mereka senang bisa bertemu langsung dengan Prabowo yang belum lama dilantik menjadi Presiden Indonesia. Kedatangan Presiden Prabowo di Beijing, China, Jumat malam ternyata telah dinantikan oleh para mahasiswa dari Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Beijing, China. Udah berapa tahun di sini, Buat? Udah 2 tahun, saya tahun ketiga. Oh, ya bagus. Oh iya? Udah? Tahun berapa? Kedua? Patricia, pembuatan biola. Oh iya. Di Indonesia di mana? Di Jakarta. Oh, Jakarta. Mekatronika. Oh iya. Dari mana di Indonesia? Oh, dari mana? Bekasi. Puluhan mahasiswa menantikan kedatangan Prabowo di depan Hotel Peninsula Beijing, tempat Prabowo menginap. Mereka menunggu Prabowo sambil mengibarkan bendera merah putih. Tiba di hotel sekitar pukul 19:07 waktu setempat. Pemirsa, para relawan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono terus bergerak mensosialisasikan visi misi serta program pasangan Ridho ke masyarakat. Melalui berbagai kegiatan, para relawan juga mengajak masyarakat agar memilih pemimpin yang memiliki integritas dan pengalaman. Relawan Ridho Muda Jakarta bersama pengusaha kedai Aceh menggelar kegiatan traktiran Ridwan Kamil 1000 kopi dan mie Aceh untuk warga di kedai Aceh Bang Joni, Pancoran, Jakarta Selatan. Program yang menyasar kalangan anak muda ini merupakan salah satu sarana untuk menyerap aspirasi, sekaligus menyampaikan visi misi pasangan Ridho yang berpihak terhadap pengembangan bakat dan kreativitas para pemuda di Jakarta. Jadi ini adalah salah satu bentuk role model nanti program Ridwan Kamil ke depannya, yaitu kopi gratis untuk anak muda di open space gitu kan. Nah, ini ada role modelnya dan ini kolaborasi pertama kami. Untuk seminggu ke depannya kita akan roadshow di beberapa kedai kopi Aceh. Dengan secara tidak langsung ini juga membuktikan bahwasannya Pak RK sangat peduli akan UMKM yang ada di Jakarta, terkhusus kami yang ada di Jakarta ini sangat terperhatikan dengan ada program ini, Pak. Sementara itu di Penjaringan, Jakarta Utara, relawan kerja dan pendukung pasangan Ridho menggelar kegiatan Curhatin Jakarta. Para relawan ini berdialog dengan masyarakat yang meminta kemudahan dalam mendapatkan akses pendidikan. Kita sudah berdialog dengan para tim Ridwan Kamil yang harapannya adalah dalam bidang pendidikan ingin adanya program pendidikan ini secara gratis ke depannya dari tingkat SD sampai ke nanti perguruan tinggi. Ya sangat membantu sih, soalnya banyak yang pada nggak mampu buat sekolah biayanya. Para relawan akan terus bergerak turun ke masyarakat untuk memenangkan pasangan Ridho dalam kontestasi Pilkada Jakarta untuk 1 putaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 02, Dharma Pongrekun dan Kunwardana melanjutkan safari kampanye dengan bertemu warga di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dharma Pongrekun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan amanah kepada dirinya mengemban suara rakyat. Calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kunwardana kembali melanjutkan safari kampanyenya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat sore. Dharma Pongrekun dan Kunwardana bersilaturahmi kepada warga dan mendengarkan keluh kesah warga.
Calon gubernur nomor urut 2 ini menegaskan dalam kampanye puncaknya nanti akan mengundang seluruh elemen masyarakat. Bahwa rakyatlah yang berkuasa, rakyatlah yang berkumpul untuk menyampaikan amanahnya kepada kami sebagai amanat penderitaan rakyat, dan kami sebagai petugas untuk menerima mandat, menerima perintah dari rakyat. Bukan panggung buat kami. Kami justru menjadi pelayan buat rakyat. Rencananya, kampanye akbar akan diselenggarakan di kawasan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Sementara itu, Cagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung sambangi 2 pulau di Kepulauan Seribu. Pramono sosialisasikan program kesehatan, pendidikan, pariwisata hingga sarana transportasi umum. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menghadiri istighosah dan silaturahmi dengan forum ulama dan santri di Gor Serbaguna Pulau Tidung, Kabupaten Kepulauan Seribu. Tidak hanya Pulau Tidung, di hari yang sama Pramono Anung melanjutkan safari politiknya menyambangi Pulau Lancang untuk mendengarkan sejumlah aspirasi warga Kepulauan Seribu. Pramono menyampaikan beberapa program kepada masyarakat Pulau Tidung dan Pulau Lancang, mulai dari program di sektor kesehatan, pendidikan, pariwisata, hingga sarana transportasi umum. Pramono Anung menambahkan pihaknya akan meratakan pembagian kartu Jakarta Sehat dan kartu Jakarta Pintar. Dan mereka tadi juga menyampaikan persoalannya sangat berbeda dengan yang di Jakarta. Kalau kita belanja masalah ya, di antaranya satu urusan gedung yang belum terselesaikan, yang miliknya ini sebenarnya gedung gotong royong diinisiasi oleh warga NU. Bagi saya ini karena gotong royong pasti penyelesaiannya lebih gampang. Yang kedua, tanah kubur. Yang ketiga, persoalan klasik seperti kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, dan sebagainya. Bisa ada pun calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno menghadiri Maulid Nabi di Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sidul bersama istri tiba di acara Maulid Nabi Muhammad di Cipulir, Jakarta Selatan. Para jemaah Maulid yang semuanya kaum ibu-ibu dari Majelis Taklim Mutmainah ini menyambut antusias Rano Karno. Rano mengatakan kegiatan menghadiri acara Maulid adalah cara umat mencintai Rasulullah. Sebelum meninggalkan acara, Rano menyempatkan berfoto bersama para jemaah. Sementara itu, Lembaga Survei Poltreking Indonesia buka suara terkait tuduhan survei elektabilitas Pilkada Jakarta yang dinilai berbeda signifikan dengan hasil survei lembaga lain. Dalam keterangannya di depan awak media, Lembaga Survei Poltreking Indonesia menyebut survei yang menempatkan pasangan Ridwan Kamil Suswono di peringkat pertama dalam satu putaran beberapa waktu lalu sudah dilakukan sesuai SOP dan sesuai aturan. Pasangan Ridwan Kamil Suswono unggul dari dua pasangan calon lain, telah melewati 12 SOP dan alur survei, serta diambil sampling dari 200 kelurahan dari 267 kelurahan yang ada di Jakarta. Survei yang dilakukan oleh Poltreking juga melalui sistem digitalisasi dan lewat aplikasi, sehingga data koresponden masuk secara digital melalui aplikasi dan tidak berbentuk manual ataupun berupa kertas atau kuesioner. Kalau sekiranya saya atau kami khawatir, takut data Poltreking ini bermasalah atau ada rekayasa merubah angka elektabilitas, ada cara paling cepat untuk berhindar. Apa? Mundur dulu sebelum dipanggil. Kami tidak memilih itu. Kami tidak mundur dari persepsi, kami lanjutkan, kami datang, kami membawa data itu. Nah, data inilah yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian seperti apa. Jadi justru kami ingin mengantarkan kepada Dewan Etik pada saat itu bahwa ini data kami. Sekali lagi saya ulangi, kalau misalnya kami khawatir, takut, karena sifatnya sukarela, itu tinggal mundur. Mundur tidak bisa dipanggil, selesai.
Tapi kami tidak memilih itu. Karena itu saya sama tim, karena kalau data kita benar, kita tidak merubah elektabilitas, maka bismillah. Sampaikan sampai kapanpun. Itu prinsip kami sejak poltreking berdiri hampir 13 tahun yang lalu. Pemirsa, Carta Politika Indonesia merilis hasil survei terkait elektabilitas pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon di Pilkada 2024. Hasil survei menunjukkan pasangan nomor urut 1, Robinsar dan Fajar Hadi Prabowo, unggul dari 2 pesaingnya. Pasangan Robinsar Fajar memperoleh 38,7%. Disusul oleh paslon nomor urut 2, Heldi Agustian Alawi Mahmud, 33,6%. Kemudian paslon nomor urut 3, Isro Miraj Nurutul Uyun, ini 13,6%. Sementara sisanya sebanyak 14,2% memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Kita membuat sebuah hipotesa, wakil dari Robinsar, dalam hal ini adalah Fajar Hadi Prabowo, sepertinya memang memberikan insentif elektoral. Bukan sebatas menjadi pelengkap saja atau faktor komplementer. Dan tadi kita bisa baca, temuan ini memang sudah terlihat ketika tingkat pengenalan dari Fajar Hadi Prabowo dibandingkan calon wakil lain jauh lebih tinggi, dengan tingkat kesukaan yang juga lebih tinggi. Pemirsa, jelang Pilkada serentak, Komisi Pemilihan Umum RI menambahkan fitur Arithmetic Guard dalam aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap. Fitur tersebut berguna untuk mengantisipasi salah hitung suara. KPU RI mengklaim jika aplikasi Sirekap sudah di-upgrade dan penggunanya akan optimal pada Pilkada serentak akhir November. Beberapa perbaikan sistem diantaranya dalam penghitungan suara pemilihan kepala daerah, aplikasi Sirekap akan mengkonversi suara dengan lebih cepat. Sementara fitur Arithmetic Guard berfungsi sebagai alarm jika terdapat kesalahan dalam penghitungan suara, sehingga kesalahan tersebut bisa segera diketahui petugas KPPS. Ada aritmatika guard itu penjaga. Jadi kalau misalnya 1 tambah 1 itu bukan 2, maka akan ada alert warna merah dan warna kuning dalam sistem Sirekapnya mobile yang dipegang oleh KPPS. Juga menyempurnakan Sirekap dalam bentuk offline. Jadi offline itu dia saat masuk sudah ada di handphone, kemudian nanti di hari H tidak ada jaringan internet, nggak ada masalah. Informasi lainnya, pemirsa, Partai Perindo resmi melantik dan menetapkan jajaran pimpinan periode 2024-2029, diantaranya Manik Margana Mahendra sebagai Wakil Ketua Umum 4 dan Angki Yudhistia sebagai Wakil Ketua Umum 5. Keduanya diharapkan bisa turut membangun partai menggapai cita-citanya serta membawa Partai Perindo menang di pemilu 2029 mendatang. Manik Margana Mahendra ditetapkan sebagai Wakil Ketua Umum 4 berdasarkan surat keputusan MPP tentang perubahan pengurus DPP periode 2024-2029 yang dilaksanakan di kantor DPP Partai Perindo, Jakarta. Dan turut dihadiri Ketua Majelis Persatuan Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, dan Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanu Sudibyo. Manik Margana Mahendra, pria kelahiran Bogor tahun 1996 ini merupakan pemuda yang berprestasi dan aktif dalam berorganisasi. Ia sempat memimpin Ketua BEM Fakultas Kesehatan Masyarakat UI pada tahun 2018 dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UI di tahun selanjutnya. Di sini membawahi bidang yang fokus pada masalah ekonomi, masalah lingkungan, hingga masalah Gen Z dan juga millennials gitu. Bagi saya ini adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga karena di sini adalah bukti nyata bahwa Partai Perindo benar-benar peduli pada orang muda. Selain Manik, mantan staf khusus Presiden RI 2019-2024, Angki Yudhistia, juga dilantik menjadi Wakil Ketua Umum 5 DPP Partai Perindo yang bergerak di bidang sosial.
Perempuan kelahiran Medan tahun 1987 ini tercatat sebagai perempuan yang sangat berprestasi dan mendapatkan penghargaan Satya Lencana Wirakarya oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo di tahun 2024. Ia juga pernah tercatat meraih penghargaan Tokoh Fortune 40 Under 40 dan merupakan founder Disable Foundation yang memberdayakan kaum disabilitas. Untuk di bidang sosial ini, kelompok rentan. Kelompok rentan itu jumlahnya 40% seluruh Indonesia. Artinya 100 juta lebih. Dan ini adalah yang patut untuk kita perjuangkan bersama. Dengan penetapan pengurus baru Partai Berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini, diharapkan bisa mewujudkan cita-cita Partai Perindo menuju Indonesia sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, masih bersama kami di Studio Siang, Pemirsa Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU kembali menggelar sidang perkara dugaan pelanggaran penetapan Google Play Billing System. Dalam sidang yang digelar di ruang sidang utama KPPU hingga malam hari pada Kamis 7 November 2024, KPPU melakukan pemeriksaan terlapor yaitu Google LLC. Google LLC. Dan pihak terlapor Google diwakili oleh Wakil Presiden Google Play, Eng Pao Feng. Dan dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hilman Pujana ini, para investigator mencecar Pao Feng dengan puluhan pertanyaan. Di antaranya mengenai pendapatan Google Play, mekanisme pembayaran, hingga alur pembayaran dan pembelian aplikasi dalam Google Play Billing. Sebelumnya, KPPU ini menemukan Google memberlakukan kebijakan untuk mewajibkan pengguna Google Billing Play untuk membeli produk dan layanan digital dalam aplikasi dan didistribusikan di Google Play Store. KPPU menilai kewajiban ini sangat memberatkan pengembang aplikasi di Indonesia karena pengenaan tarif yang tinggi, yakni 15-30% dari harga konten digital yang dijual. KPPU menduga Google telah melakukan praktik penjualan bersyarat untuk jasa dalam dua model bisnis berbeda, yaitu dengan mewajibkan pengembang aplikasi untuk membeli secara bundling. Pemirsa, ketetapan Menteri Keuangan yang memperpanjang pemberian insentif tax holiday hingga 2025, Direktorat Jenderal Pajak mengingatkan perubahan penting yang akan berlaku hingga tahun depan. Direktur P2 Humas Ditjen Pajak menjelaskan bahwa ketentuan pajak minimum global juga tetap menuntut pengenaan pajak sesuai kesepakatan internasional. Kementerian Keuangan Republik Indonesia secara resmi menerbitkan aturan baru mengenai perpajakan fasilitas tax holiday bagi industri pionir yang berlaku hingga Desember 2025. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 69 tahun 2024. Direktur P2 Humas Ditjen Pajak Dwi Astuti menjelaskan bahwa selain mendapat pembebasan pajak, ketentuan baru tersebut juga menetapkan kewajiban perusahaan multinasional untuk menambah pajak tambahan sesuai ketentuan pajak minimum global 15%. Dengan demikian, maka diharapkan perang tarif pajak antar negara dalam mendorong investasi dapat dihindari. Berdasarkan pasal 15A PMK 69 tahun 2024, apabila perusahaan multinasional yang juga memenuhi persyaratan untuk dikenakan global minimum tax mendapatkan pengurangan pajak penghasilan berdasarkan PMK 69 ini dan ternyata tarif efektifnya berada di bawah ambang batas global minimum tax, maka terhadap perusahaan tersebut akan dikenakan pajak minimum domestik sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam PMK tersebut, pemerintah juga menetapkan sejumlah kriteria seperti syarat perusahaan harus merupakan industri pionir, berbadan hukum Indonesia, hingga memiliki rencana penanam modal baru dengan nilai minimal 100 miliar rupiah. Sementara itu, untuk memenuhi permintaan pasar serta target pertumbuhan ekonomi nasional 8% dapat tercapai, gerai belanja super murah Groserindo resmi dibuka di kawasan Kalimalang, Jakarta.
Supermarket Groserindo resmi dibuka di kawasan Kalimalang, Jakarta. Dengan menerapkan sistem grosir, maka harga dijamin lebih murah dengan kualitas lebih baik karena bermitra langsung dengan produsen serta memperdayakan UMKM. Keberadaan toko retail dengan harga murah ini direspon positif oleh Kamar Dagang dan Industri Jakarta. Bukan hanya menyerap tenaga kerja, harga yang murah juga bisa menjadi stimulus bagi konsumen bentuk berbelanja. Jadi artinya ini masih peluang besar dan lebih istimewanya di sini itu mempertemukan antara supplier dengan teman-teman yang membutuhkan produk. Contohnya kita menyasar untuk UMKM karena satu memang grosir. Kemudian yang kedua, mempertemukan antara supplier dengan... Pemirsa, lebih dari 6.000 pelanggar lalu lintas antri dan berebut membayar denda tilang di kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga membludaknya jumlah antrean akibat warga tidak tahu pembayaran bisa dilakukan setiap hari kerja. Warga yang berkumpul ini tidak sedang menggelar demo di kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo, melainkan antri membayar denda tilang. Lebih dari 6.000 pelanggar lalu lintas yang terjaring operasi Zebra 2024 berebut membayar denda setelah proses sidang di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Meski telah disediakan loket bantuan di halaman kantor Kejari, namun upaya ini belum mengurangi antrian secara signifikan. Diduga membludaknya pelanggar yang berebut membayar denda akibat ketidaktahuan mereka jika pembayaran bisa dilakukan kapan saja saat hari kerja. Berdasarkan data yang kami dapat dari putusan praktek yang sudah disampaikan Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk sidang tilang hari ini 8 November 2024 itu ada sekitar 6.015 pelanggar. Selain membuka loket bantuan, pihak Kejari Sidoarjo juga membuka layanan drive-thru di kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada hari Minggu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Pemirsa, kami ajak Anda ini untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri, dan kita sudah bergabung ini dengan Brigadir Cici Yarangga di studio NTMC Polri. Brigadir Cici Yarangga, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Togi dan selamat siang. Pemirsa, saya mengajak Anda untuk melihat bagaimana perkembangan arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan yang pertama, mari kita lihat bersama di kawasan Pondok Indah, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas siang ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau dalam keadaan relatif lancar. Sedikit terjadi perlambatan kecepatan kendaraan dari arah Lebak Bulus ataupun dari arah Fatmawati yang nantinya akan menuju ke arah Bintaro. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dengan selalu bersabar menunggu antrian traffic light. Dan selanjutnya kita beralih ke kawasan GPO Kuningan, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran maupun juga yang akan menuju ke arah Mampang hingga saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Kendaraan yang melintasi kawasan ini masih menempuh kecepatan yang normal di kisaran 45 km per jamnya. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar selalu berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Joming, Cikampek. Untuk kendaraan dari arah Cirebon yang akan menuju ke arah Purwakarta maupun ke arah Cikampek saat ini terlihat dalam keadaan relatif lancar. Banyaknya para pengendara yang melintasi kawasan ini. Dilihat juga dari pantauan kami bahwa kendaraan-kendaraan dari arah Karawang ataupun Jakarta yang nantinya akan mengarah ke arah Cirebon juga hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Kami menghimbau bagi para pengendara sepeda motor atau roda 2
untuk selalu menggunakan helm berstandar nasional Indonesia demi menjaga keselamatan diri Anda saat berkendara. Dan terakhir pemirsa, saya akan mengajak Anda melihat bagaimana perkembangan arus lalu lintas di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya, masih didominasi oleh kendaraan roda 4. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara yang akan menuju ke Jalan Ahmad Yani untuk mengambil jalur sebelah kanan demi memberikan kesempatan bagi para pengendara yang nantinya akan melintas menuju ke arah Sidoarjo. Dan juga pemirsa, kami tetap menghimbau bagi Anda untuk selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dan bagi pemirsa yang ingin mengupdate bagaimana perkembangan arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Silakan hubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS Center di 9119. Demikian Togi yang dapat kami laporkan langsung dari studio NTMC Polri, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici Rangga atas laporannya dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir ini mengecek kesiapan Stadion Gelora Bung Karno jelang pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick menyebut kondisi rumput Stadion GBK dalam kondisi baik dan siap menggelar pertandingan Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengecek kesiapan Stadion Gelora Bung Karno jelang pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick menyebut kondisi rumput Stadion GBK dalam kondisi baik dan siap menggelar pertandingan Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Alhamdulillah kondisi rumput itu saya rasa terbaik yang pernah saya rasakan. Tinggal menjaga konsistensinya tidak mudah. Ya, tapi saya yakin Pak Dirut, pihak GBK sangat serius. Dan kami dari PSSI sangat mengapresiasi. Rumput di GBK kita sedang menggunakan teknologi yang kita pelajari baru juga, namanya lay and play. Mungkin Bapak-Bapak, Ibu dapat informasi yang salah. Hari ini saya ingin luruskan semuanya bahwa kita sedang mempelajari teknik rolling. Nah, kemarin ini kita pasang dengan cara meroll rumput-rumput tersebut di SUGBK. Dari roll tersebut maka akan pelan-pelan bersatu, dan hari ini usianya sudah cukup matang dan sudah kuat. Kami sudah gunting lagi, udah potong lagi lebih pendek. Nanti sebelum hari H, coach dari timnas juga dari PSSI akan lihat lagi. Jika perlu dipotong lebih pendek, kita akan sesuaikan. Nah, hari ini udah tahap yang prima dan bisa dipakai untuk match timnas kita. Tepuk tangan, gitu dong. Selain memastikan rumput, Erick Thohir juga memastikan kesiapan sarana dan prasarana stadion menyambut laga penting timnas Garuda. Saat ini, 103 kamera pengawas dengan kemampuan pengenalan wajah di sejumlah titik stadion sudah dipasang di Stadion GBK. Sementara itu, tiket pertandingan antara timnas Indonesia melawan Jepang sudah terjual lebih dari 60.000, sedangkan laga melawan Arab Saudi hanya tinggal menyisakan 2.000 tiket. Dari Jakarta, Abdul Aziz Yudi Permana, iNews melaporkan.